dengan saya? Saya, Artin Punyabidana Helga, merupakan calon wakil ketua OSIS dari kelas 10 RPL 1 tahun periode 2026 dari paslon 02. Baik, sebenarnya saya kepo nih. Apa sih motivasi kalian mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil ketua OSIS? Baik, dari saya sendiri, yaitu motivasi saya yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS adalah ingin menjadi sebuah teladan bagi seluruh siswa dalam hal kedisiplinan dan juga bertanggung jawab. Kalau saya sendiri, saya ingin membantu dan mendukung ketua OSIS dalam menjalani setiap program kerja OSIS. Dan juga saya ingin menjadi penghubungan baik antara pengurus, ketua, dan juga anggota. Baik, seperti itu. Mau kalian ada dari seseorang gitu motivasinya, mau kalian ada nggak? Kalau saya sendiri, yang motivasi saya nih untuk menjadi ketua OSIS atau menjadi dari OSIS itu keluarga saya sendiri sih. Sangat mensupport ya buat saya. Wah, begitu ternyata. Kalau saya sih sendiri ingin menjadi lebih baik dan ingin memiliki jiwa kepemimpinan. Wah, keren ya. Berarti emang keren banget nih namanya menjadi kepemimpinan buat selanjutnya jadi lebih baik gitu ya. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan. Apakah kalian sudah siap? Grogi gak nih? Atau grogi ya? Baik, di soal pertama. Apa pengalaman paling berkesan kalian dalam organisasi? Kalau saya pribadi, pengalaman berkesan saya yaitu ketika saya menjalankan sebuah acara yaitu oprek, saya kebetulan juga menjadi sebuah wakil di situ ya. Jadi itu saya juga melihat tuh bagaimana sih cara menjalankan sebuah acara itu tuh biar berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir seperti itu. Kalau saya sendiri, acara yang paling bikin saya terkesan ya, itu saat saya ikut menjalankan event Semika Fest, di mana itu event pertama saya dan event terbesar bagi saya. Seperti itu. Terus sebenarnya tuh kalian tuh masuk OSIS dari SMP atau SMK nih? Saya pribadi baru masuk OSIS ketika saya SMK nih, jadi hal baru banget ya buat saya baru masuk OSIS. Alasannya itu karena waktu SMP tuh saya lagi pengen-pengennya banget buat naikin nilai di akademik seperti itu. Kalau saya sendiri, saya baru masuk OSIS sejak saya SMK, karena di SMP saya belum bisa membagi waktu karena kan saya mengikuti sekolah sepak bola saat saya SMP. Nah itu kan itu ya, kebanyakan yang pas di SMK mungkin. Sebenarnya di SMP itu udah ada organisasi OSIS gak sih sebenarnya? Sudah ada sih sebenarnya, cuman belum ada waktu dan juga ingin lebih meningkatkan lagi ya di nilai akademik saya seperti itu. Kalau saya juga sudah ada, cuman saya begitu seperti tadi, saya belum bisa membagi waktu karena saya mengikuti sekolah sepak bola di sana. Oh benar ya. Tapi emangnya kebanyakan ini di SMK karena di SMP tuh menurut saya di SMP saya juga karena OSIS tuh nggak kelihatan gitu kalau emang ada organisasi OSIS di SMP. Terus nih pertanyaan selanjutnya, apa visi misi kalian jika terpilih menjadi ketua atau wakil ketua OSIS? Baik, dari paslon kami memiliki visi yaitu adalah merangkul siswi SMK Ibu Kartini menjadi generasi yang lebih inovatif, berdaya saing dan berkarakter unggul mulai mengembangkan. Kami juga memiliki misi tentunya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Misi kami yang pertama adalah mengadakan kompetisi atau festival seni untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di non-akademik. Misi kami yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa dalam perlombaan dan kompetensi akademik dan non-akademik. Misi kami yang ketiga, membantu mengembangkan public speaking siswa melalui platform media sekolah. Misi kami yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, ramah, dan anti bully. Dan misi kami yang kelima adalah membentuk wadah aspirasi untuk menampung saran, ide, dan kritik dari siswa. Baik, soal selanjutnya, apa visi misi utama kalian jika terpilih menjadi ketua atau wakil ketua OSIS? Tentu saja dari paslon kami memiliki visi dan misi ya. Jadi visi kami adalah merangkul siswi SMK Ibu Kartini menjadi generasi yang inovatif, berdaya saing dan berkarakter unggul mulai mengembangkan. Jadi kita juga punya misi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Misi kami yang pertama adalah mengadakan kompetisi atau festival seni untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di non-akademik. Misi kami yang kedua adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam perlombaan dan kompetensi akademik dan non-akademik. Misi kami yang ketiga, membantu mengembangkan public speaking siswa melalui platform media sekolah. Misi kami yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, ramah, dan anti bully. Dan misi kami yang kelima, membentuk wadah aspirasi untuk menampung saran, ide, dan kritik dari siswa. Nah, bagus banget, lengkap banget ya. Sampai saya nggak bisa berkata-kata. Terus menurut kalian tuh yang lebih
divisi kami itu penting karena untuk mengembangkan diri minat bakat siswa dengan akademik seperti Iya itu. benar. Saya setuju dengan rekan saya karena mengembangkan itu skill itu penting banget untuk kita Iya, benar. supaya tidak sia-sia. Karena kan kita juga lagi berkelas di SMK ya, jadi penting juga loh untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang akademik dan akademik. Iya benar banget ya. Terus nih selanjutnya, bagaimana cara kalian menemukan nilai disiplin, tanggung jawab dan solidaritas di kalangan anggota OSIS nih? Baik, saya sendiri akan menanamkan nih nilai disiplin dan juga tanggung jawab itu lewat dengan memberi kesempatan kepada anggota untuk mengerjakan sebuah tanggung jawabnya secara sendiri, dan juga saya akan menanamkan nilai disiplin dengan cara memberi sebuah deadline atau sebuah tanggap kepada rekan saya seperti itu. Kalau dengan solidaritas, kita juga bisa membangun kegiatan yang membangun kebersamaan seperti rapat, terus bakti sosial, dan juga bisa dengan membiasakan diri untuk membantu teman yang sedang kesulitan. Baik. Terus nih menurut kalian tanggung jawab terbesar di bagian ketua atau wakil OSIS itu seperti apa? Mungkin sebuah challenge ya untuk sebuah ketua itu untuk menghandle rekan-rekannya dengan baik, untuk merangkul rekan-rekannya dengan baik untuk maju bersama, seperti itu sih. Benar banget rekan saya, karena itu kita harus melakukan maju bersama, terus kita harus kompak lah istilahnya. Bener banget, karena kalau gak kompak itu bakal nggak berjalan dengan baik ya. Iya bener banget. Terus nih, jika kalian diberi kebebasan untuk membuat suatu program OSIS, besar OSIS itu, terus program apa yang akan kalian buat dan mengapa kalian memilih program tersebut? Baik, jika kita diberi kesempatan untuk membuat program besar, kami akan membuat sebuah event di mana tuh kita di acara tersebut untuk mengundang dari sekolah lain datang ke event tersebut agar kita tuh bisa berinteraksi dengan sekolah lain, memiliki hubungan yang baik juga dengan sekolah lain. Sebenarnya. Saya setuju dengan rekan saya karena mengundang sekolah lain itu bisa membuat kita sharing-sharing lah, bisa memiliki wawasan yang luas juga. Nah, terus nih misalnya kalau sudah tamunya sudah datang nih duduk dan melihat, kok emang cuma melihat doang atau juga kayak diajar sesuatu itu atau yang lain? Terus dia tidak, karena kan sebuah acara tersebut juga kita ingin berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik. Jadi tentu saja kita akan mengajak tamu tersebut untuk berinteraksi nih, entah bermain fun game atau sebuah acara yang ada di acara tersebut seperti itu. Dan banget nih, dengan fun game kita bisa canda tawa, terus ya itu sharing-sharing lagi, bisa mengenal satu sama lain dan lebih akrab dengan sekolah lain. Baik, soal selanjutnya, bagaimana cara kalian mengajak BPH untuk membangun kerjasama yang baik dan jika suatu saat ada masalah satu sama lain, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Baik, cara kami untuk membangun sebuah chemistry ya bersama BPH, yaitu dengan cara mengadakan sebuah rapat yang isinya adalah OSIS dan juga BPH untuk membahas seperti apa sih kedepannya bagusnya, dan juga tuh mempunyai plan lah untuk kedepannya, dan juga kan pasti bagus juga ya untuk membangun sebuah pembicaraan antara OSIS dan juga BPH. Kalau jika ada suatu masalah, kita bisa nih menyelesaikannya dengan kepala dingin. Kita cari tahu apa salahnya dan kita juga bisa tahu apa solusi ke depannya supaya kita lebih baik lah hubungannya. Baik, terus nih misal jika kan sudah membangun kerjasama yang baik nih, tapi tiba-tiba ada anggota atau tim itu tidak menerimanya, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Baik, jika seperti itu tuh pasti salah orang pribadi ya. Dan kita tuh perlu juga sebagai ketua untuk mendekati orang tersebut dan menanyakan seperti apa yang dia inginkan solusinya ke depannya. Terus terkadang tuh apa sih lagi masalah yang lagi dialami, dan kita kan juga butuh pendekatan ya terhadap orang tersebut seperti itu. Baik, selanjutnya, bagaimana cara kalian mengajak BPH untuk membangun kerjasama yang baik? Dan jika suatu saat ada masalah nih, bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Baik, bagaimana sih cara membangun sebuah kerjasama yang baik dan juga chemistry yang baik ya antara OSIS dan juga BPH? Yaitu kami memiliki solusi dengan cara mengadakan sebuah rapat di mana ada OSIS dan juga BPH di dalamnya untuk membicarakan
dan juga sikap dengan berkomunikasi itu juga pasti mudah ya untuk menyelesaikan sebuah kerjasama yang baik seperti itu. Jika ada suatu masalah, itu bisa diselesaikannya dengan komunikasi nih. Kita cari tahu apa sih letak masalahnya di mana, terus kita cari tahu juga solusinya gimana supaya hubungan kita itu baik-baik saja. Seperti itu ya, komunikasi itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah gitu, apapun itu ya. Tapi setelah menyelesaikan dengan cara komunikasi gitu, terus juga harus ada tindakan pastinya. Baik. Nah, terus nih menurut kalian masalah utama yang sedang dihadapi siswa di sekolah saat ini itu seperti apa aja? Dan bagaimana jika peran OSIS di kepemimpinanmu itu bisa menjadi solusi bagi masalah tersebut? Menurut saya masalah utama yang sedang dihadapi siswa itu ada beberapa siswa yang kurang menaati peraturan sekolah, seperti cara berpakaian, kurang lengkap, dan buku yang masih panjang-panjang. Untuk solusinya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kami juga memiliki solusi tentunya, yaitu dengan mengadakan sebuah piket OSIS di mana kita tuh lebih mengecek ke dalam lagi, yaitu selain mengecek, kita juga mengecek nih atribut yang kurang lengkap dan juga cara berpakaian yang baik itu seperti apa sih, dan juga OSIS sendiri menjadi contoh ya atribut yang lengkap itu seperti apa, seperti itu. Gitu. Saya kira tuh piket OSIS itu hanya mengatakan selamat pagi gitu, ternyata tidak ya. Saya kira betul. Ini juga harus melihat atribut kekurangan dari siswa gitu. Saya baru tahu mengatakan seperti itu ya. Baik. Nah, dari selanjutnya, apa yang kalian lakukan jika ada rekan satu tim tidak menjalankan tugasnya dengan baik nih? Kalau saya sendiri akan menanyakan ke rekan saya tersebut, kenapa dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Apakah kesulitan atau keberatan dengan tugasnya? Jadi kita bisa tahu nih apa sih solusinya supaya dia mau menyelesaikan tugasnya dengan baik. Benar banget, itu juga ya sama cara yang disampaikan oleh rekan saya, karena pendekatan itu juga perlu ya, apalagi terhadap anggota. Jadi kita tuh perlu menanyakan apakah dia sedang kesulitan dan dia tuh ingin solusinya seperti apa. Dan tentu saja dengan pendekatan tersebut anggota bisa lebih terbuka kepada pemimpinnya seperti itu. Seperti itu. Terus nih, jika rekan satu tim itu emang keras kepala dan emang gak mau menjalankan tugas itu, apa yang akan kalian lakukan? Kalau saya pribadi akan mendekat dengan orang tersebut secara pribadi tentunya dengan menanyakan alasan sih kenapa dia harus seperti itu, dan juga dia tuh ingin solusinya sebenarnya seperti apa, karena setiap orang pasti memiliki alasan tertentu yang harus terbuat seperti itu. Kalau saya setuju dengan rekan saya, karena kita harus menanyakan ke orang tersebut kenapa dia tidak mau menjalankan tugasnya. Kita juga harus mencari solusi yang baik untuk kedepannya. Apakah dengan solusi dengan cara menanyakan dia maunya apa gitu juga termasuk ya buat menyelesaikan masalah tersebut? Iya benar, komunikasi sih. Iya, karena emang kadang tuh orang tuh kadang tugasnya tuh udah keinginan gitu ya, dia sesuai dengan nggak pengen gitu ya, tugasnya maunya ganti tugas lain gitu kan. Baik. Baik, dengan soal selanjutnya, apa sih proker kalian dan seperti apa lingkup yang mencakup dalam proker kalian tersebut? Baik, lingkup yang dicampur dalam proker kami adalah lingkungan sekolah, karena salah satu nih dari proker kami itu manfaatnya fasilitas sekolah. Jadi pada proker kami yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Ayo berbicara sesi pelatihan public speaking yang bisa diikuti semua siswa melalui platform media sekolah, yaitu podcast. Seperti itu. Iya. Podcast itu sebenarnya kan bahasnya apa aja sih sebenarnya sih? Sebenarnya ya yang dari kita tuju dari proker kami tuh ingin memanfaatkan fasilitas sekolah, yaitu ruang podcast untuk mengembangkan nih public speakingnya siswa-siswa seperti itu. Seperti itu. Karena dengan meningkatkan public speaking siswa, kita itu bisa membantu siswa untuk masa depannya. Karena public speaking itu penting banget untuk masa depan. Ya apalagi kayak nanti pas kerja itu emang butuh banget kayak seperti interview gitu ya. Kerja tuh penting banget ya, public speaking ya. Emang sekarang tuh public speaking itu paling nomor satu ya untuk kerja, untuk jualan atau apa-apa gitu. Kalau nggak berani itu bakal
baru banget nih. Iya. Baik. Baik nih, jadi coba sampaikan pesan kalian untuk siswa agar memilih kalian nih. Baik. Satukan visi, nyatakan misi bersama 02 pasti terbukti. Nggak maksudnya, lucu banget kan? Jadi nggak bisa bareng gitu, kaget banget saya. Terus nih soal selanjutnya. Nah, terkadang kan program OSIS itu kan sering terbentur waktu nih. Benar. Nah, kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah tersebut atau mengatur waktu tersebut? Oke. Saya pribadi juga melihat ya dari kelas 11 itu banyak banget praktek ya. Benar sekali. Dari saya sendiri sih juga melihat nih dari deadline dari tugas tersebut, dari praktek maupun dari rapat OSIS. Jika memang deadline dari tugas tersebut itu lebih cepat ya, saya akan mendahulukan praktek saya daripada rapat, karena dengan rapat saya tuh bisa nih bertanya dengan rekan saya untuk menyampaikan lagi kepada saya untuk gimana sih rapat ini dibahas seperti apa dan tugas apa yang akan saya lakukan di rapat tersebut. Benar banget nih. Dan itu kita kalau misal waktunya terbentur itu praktek dan juga rapat OSIS, mungkin saya akan mengerjakan tugasnya dahulu karena tugas itu penting untuk menambah nilai kita. Terus kalau sudah selesai bisa mungkin saya akan datang ke rapat OSIS. Jika sudah selesai rapatnya, maka saya akan tanya ke rekan saya apa sih yang dibahas di rapat tersebut dan apa tugas saya ke depannya. Baik, terus gimana juga kayak karena sedang praktek, lagi sibuk-sibuknya nih, karena emang penting prakteknya itu. Terus bisa kalau tiba-tiba ada kayak rapat OSIS atau kegiatan OSIS secara tiba-tiba dan itu juga penting banget untuk sekolah. Bagaimana cara kalian untuk mengaturnya? Dan saya sendiri akan sendiri misalkan kita OSIS itu juga secara berkelompok, jadi sangat berminta tolong untuk rekan saya untuk membantu saya dalam menyampaikan tuh isi rapatnya apa. Jadi itu saya bisa tidak ketinggalan nilai dari nilai praktek ya, dan juga tidak ketinggalan dari info-info dari OSIS seperti itu. Kalau saya pribadi, saya akan meminta tolong ke teman saya untuk menghandle rapat OSIS tersebut terlebih dahulu, karena saya juga memberikan nilai juga untuk kenaikan kelas. Seperti itu ya. Ini tuh penting banget bisa menyesuaikan diri antara kepentingan nilai dan juga OSIS seperti itu. Karena emang masih rekan lain yang tentunya masih sibuk atau nggak sibuk, pasti kita pilih untuk membantu teman kita. Baik. Baik. Nah, sebenarnya tuh makna OSIS bagi kalian tuh apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya, makna OSIS itu tempat kita untuk berkembang jadi lebih baik, disiplin, bertanggung jawab, dan lebih memiliki jiwa kepemimpinan. Benar banget nih, saya juga setuju sama rekan saya, karena OSIS itu juga sebuah wadah di mana tuh murid bisa mengembangkan minat bakatnya di situ, lewat cara menjadi kepemimpinan seperti baik seperti apa, dan juga membagi waktu tuh gimana sih caranya seperti itu. Seperti itu. Jadi tugas OSIS itu seperti memperbaiki gitu ya menurut kalian atau ada alasan lain? Lebih meningkatkan diri untuk menjadi lebih baik sih yang Seperti itu. seperti meningkatkan sebuah rasa kepemimpinan yang terkadang tuh rasanya ingin tidak bisa dikeluarkan sebenarnya, jadi bisa ditingkatkan lagi di OSIS seperti itu. Benar sekali, karena di OSIS juga tempat untuk berkembang kita menjadi lebih baik. Apalagi yang penting banget harus bagi sekolah gitu ya, karena sudah untuk meningkatkan siswa gitu. Benar. Baik, jika diberi kesempatan untuk membuat sebuah acara, saya akan membuat acara di mana tuh ada OSIS, ada dari organisasi lain juga seperti MTK, Pramuka, PMR, untuk mendapatkan sebuah paparan di mana tuh gimana sih menjadi leader yang baik dan juga gimana membuat proposal dan kedepannya tuh harus mempunyai plan seperti apa seperti itu. Saya setuju banget dengan saya, karena dengan begitu kita bisa meningkatkan chemistry kita dengan organisasi lain. Kita bisa lebih
saling mengetahui satu sama lain juga seperti itu. Seperti itu ya berarti ya. Terus nih, saya sih masih bingung ya dengan jadi kalian di dalam kegiatan itu tuh ada apa aja sih dalamnya sebenarnya? Tentu aja saya mendapatkan sebuah paparan agar mereka tuh mempunyai pandangan untuk kedepannya tuh seperti apa. Juga mungkin mengadakan fun game untuk menambah chemistry dan juga menambah sebuah hubungan antara OSIS dan organisasinya juga seperti itu. Benar banget nih, kalau saya juga akan menambahkan pentas seni supaya ada hiburan lah di sana biar nggak terlalu membosankan. Contoh pelasnya gimana nih? Kayak penyanyi, terus Dan mungkin kayak gitu ya. Kayak band gitu ya mungkin ya, berkolaborasi dengan musik gitu. Sangat bagus banget ya. Mungkin kalau di hari teater mungkin sangat ramai banget gitu kan, diminati ya mungkin ya. Benar. Baik, selanjutnya mau kalian pemimpin itu seperti apa sih? menurut saya pemimpin itu yang berani melangkah maju, merangkul, terus mengayomi teman-temannya dan berani mengambil keputusan. Saya setuju banget juga nih sama
sih yang dia mau siswa untuk kedepannya. Seperti itu ya, kan ya tahu yang mau lebih apa sih yang mau dimau siswa gitu. Baik, soalnya sudah selesai nih. Sudah kayak terus nih, apakah ada mau kasih pesan lagi buat siswa agar bisa memilih kalian nih? Baik. Mau yang pasti pilih 02 yang terbukti. Jangan lupa ya teman-teman buat mencoblos paslon 2 nih teman-teman, karena emang pasti banget ya kayaknya. Tapi pada tanggal berapa sih Kak untuk mencoblos nih? Siapa tahu ada surat info gitu. Iya, tanggal untuk pencoblosannya tanggal 16 ya. Jangan lupa ya untuk coblos 02. Teman-teman jangan lupa untuk mencoblos paslon 2 ya teman-teman ya. Ya, kalau podcast kita sudah selesai, terima kasih sudah menemani kami dari awal sampai akhir. Terima kasih, berjumpa lagi kita esok tanggal 16 pencoblosan.